Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Dengan keduanya pun sampai detik ini kita masih bisa menghambakan diri kita kepadanya Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin untuk mengenalkan diri di awal penyampaian pada malam hari ini. Karena tadi disampaikan Ustadz Agus gitu. Ustadz Fajar. Ustadz Fatah. Kok logatnya beda. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya berasal dari Medan. Jadi nama saya Muhammad Aidil Akbar, memang asal dari Medan. Itu sudah mengajar kurang lebih 3 tahun di Pondok Pesantren Darus Syahadah. Sehingga dalam durasi 3 tahun ini kayaknya belum cukup untuk bisa lancar ngomong bahasa Jawa. Karena sepenilaian saya bahasa Jawa ini susah ya dibanding misal belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sepenilaian saya, entah itu selama saya berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari Jawa ketika di Sudan ataupun ketika di Darus Syahadah selama 3 tahun ini, kurang lebih penilaian saya ini bahasa Jawa ini susah. Nah, saya menikah juga dengan ya salah satu putri Solo ya, dan di rumah sana itu juga bahasa Jawa, dan saya bilang saya enggak mengerti sama sekali. Artinya memang susah. Artinya kalaupun ngerti dari yang disampaikan satu orang belum tentu disampaikan yang lain juga kita mengerti ya. Itu penilaian saya pribadi ya, sehingga mohon maaf kalau misalkan secara penyampaian ya tidak diselingi dengan ya bahasa-bahasa yang mungkin lumrah disampaikan oleh mubaligh di sekitaran sini. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan di bulan lalu, di mana di bulan lalu itu kita di awal mengenalkan apa sih itu fikih warisan. Jadi kesimpulannya, fikih warisan itu bagian daripada fikih Islam, bagian daripada syariat Islam yang secara khusus mengatur bagaimana membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Jadi ketika ada seorang wafat meninggal, dia memiliki harta, maka membagi harta ini ada fikih yang mengaturnya Bapak Ibu. Kita tidak boleh sembarangan membaginya. Sebagaimana ada fikih yang mengatur perbuatan sholat kita, seperti yang kita jelaskan di bulan lalu. Maka kita pun tidak bisa sholat dengan ya sesuka hati kita, dengan cara ketentuan yang ya kita inginkan sendiri. Melainkan kita ikutin syariat, fikih yang mengaturnya. Nah, maka membagi harta itu kan juga termasuk perbuatan kita sebagai mukallaf, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sebagai sebuah bentuk perbuatan, mestinya juga harus ada apa? Hukum syariat fikih yang mengatur masalah ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan fikih warisan itu. Jadi dia fikih yang mengatur secara khusus membagi, bagaimana kita membagi harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal atau wafat. Nah, di pertemuan yang lalu sebenarnya kita membahas bahasan yang itu loncat ya, karena saya juga ya diminta setelah pertemuan itu untuk melanjutkan materi. Ya, saya pikir hanya
satu pertemuan saja, sehingga ya sifatnya untuk mengenal dan mensosialisasikan saja. Tapi kalau memang pingin diurut, maka saya akan kembalikan dari awal. Nah, jadi kalau bahasan bulan lalu itu kan berkaitan dengan sebab-sebab warisan. Artinya sebab-sebab warisan ini apa? Sifat-sifat kalau dimiliki oleh seorang kerabat, maka status kerabat tadi ahlu waris. Karena kita sampaikan tidak semua orang yang memiliki hubungan darah dengan si yang meninggal itu ahlu warisnya, kita bilang. Maka nanti ada sebab-sebab, sifat-sifat yang kalau dimiliki oleh kerabat maka dia ahlu waris, kalau tidak dimiliki maka statusnya bukan ahlu waris. Nah, tapi itu sebenarnya bahasan kedua. Jadi kalau yang saya catat di papan tulis, saya punya metode yang namanya 5M Bapak Ibu. Ini, metode 5M. Ini 5M ini insya Allah akan menjadi fokus bahasan kita dari awal sampai akhir untuk kita bisa memaklumati dan mengilmui fikih warisan ini. Nah, jadi kalau misalkan ada orang meninggal, terus dia meninggalkan harta. Nah, ini tahapannya apa Bapak Ibu? Kita mulai dari mana dulu? Maka saya ingin utarakan yang 5M ini Bapak Ibu. Nah, bahasan kita yang sebelumnya itu berada di mana? Itu sebenarnya posisi kedua. Jadi kita ada ngelompat satu bahasan yang itu harusnya kita bahas terlebih dahulu. Insya Allah kita bahas malam ini. Nah, 5M itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, mengetahui harta. Jadi kalau ada orang meninggal Bapak Ibu, step pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui nominal harta si yang wafat itu secara keseluruhan. Berapa nominal harta yang dia tinggalkan? Dimana nanti kalau kasus khusus di keluarga muslim Indonesia itu ada yang namanya harta gonogini. Nah, kalau misalkan harta suami dan istri bercampur, bagaimana ketentuannya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi intinya step pertama itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui nominal harta secara seluruhnya. Itu yang pertama kali Bapak. Yang kedua itu mengetahui ahlu waris. Nah, mengetahui ahlu waris itu sebenarnya bahasan kita bulan lalu. Jadi membahas sebab-sebab pewarisan itu kan sebenarnya kita sedang apa? Mencoba mengetahui siapa saja yang waris, siapa saja yang bukan waris. Artinya nanti kalau kita bahas, kalau kita ngaji sebab-sebab warisan, kita terus tahu, oh sebab-sebab warisan ini toh. Oh, berarti nanti kita bisa bedakan, kamu ahlu waris, kamu bukan ahlu waris. Itu jadi sebenarnya bahasan kedua. Oke, nanti kalau sudah bisa kita membedakan dari kerabat itu mana yang waris, mana yang bukan waris, maka masuk ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu mengetahui bagian masing-masing yang waris. Jadi yang waris-waris itu kan nanti istilahnya kita masukkan grup WA. Nah, kita masukkan grup WhatsApp misalkan. Nah, yang nggak waris nggak kita masukkan. Nah, di grup WA itu kita kaji, kita bahas. Kamu itu sebagai suami kan statusnya berapa bagiannya? Kalau nggak ada keturunan maka setengah. Kalau ada keturunan maka 1/4. Nah, ini bahasan yang nanti kemungkinan akan banyak mengambil waktu. Tapi insya Allah kita akan bahas satu persatu bagaimana bagian suami, bagaimana bagian istri dan seterusnya. Nah, yang keempat, kalau kita sudah bisa menentukan bagian masing-masing yang waris, maka nanti ada tahapan yang keempat ini mengeluarkan KPK. KPK ini kan istilah di ilmu matematika. Kalau ulama Nusantara di Indonesia yang saya perhatikan mereka mengistilahkannya dengan angka bulat. Jadi angka bulat atau ya kalau istilah matematikanya KPK. Lah berarti harus ngaji matematika dulu? Enggak, nanti insya Allah sudah dirumuskan sama ulama dan gampang sekali. Nah, ini untuk tahapan keempat ya nantilah Bapak Ibu. Kemudian yang kelima ya sudah membagi. Jadi kalau sudah ngelewatin 4 tahapan sebelumnya tinggal ngebagi. Nah, ini yang menjadi apa namanya ya buah lah, samroh. Ya tujuan kita ngaji fikih warisan itu kan agar bisa membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Itu menjadi tahapan terakhir. Nah, sehingga Bapak Ibu dari 5M ini kita akan mulai dengan yang M pertama. Yaitu apa? Mengenal harta. Ini menjadi tahapan awal.
Jadi kalau ada orang meninggal, maka tugas Bapak Ibu itu mengetahui terlebih dahulu harta seluruhnya yang dia tinggalkan itu berapa nominalnya. Nah, ini nanti khusus di keluarga Muslim Indonesia biasanya harta suami dan istri itu bercampur. Oke, Bapak Ibu, karena memang ini mungkin sudah menjadi kultur di kita itu kan dari awal tidak ada yang namanya kesepakatan ini hartamu, ini hartaku. Intinya harta sama-sama, harta bareng-bareng. Nah, sehingga ini juga menjadi problem sebenarnya. Ketika salah seorang dari suami dan istri itu wafat, maka kan kita harus benar-benar memastikan Bapak Ibu, ini sebenarnya suami yang wafat ini hartanya berapa? Karena kalau misalkan, ternyata ketika dia meninggalkan rumah dan sawah. Lah rumah sawah ini kan sebenarnya apa? Masih ada kontribusi istrinya. Sehingga agak repot ini kalau di keluarga Muslim Indonesia ini, namanya perkara harta gono gini ini menjadi bahasan utama ini sebenarnya. Dan itu tidak kita dapati di negara-negara Muslim yang lain. Nah, kalau di Arab misalkan, guru-guru kita yang orang-orang Yaman itu, masyayikh kita yang orang-orang Yaman, itu tidak ada seperti itu. Dari awal itu sudah, ini hartaku, itu hartamu. Jadi jelas itu. Jadi ya ketika meninggal ya gampang. Mana harta suami ketika dia meninggal? Sudah diketahui, ini harta suami. Ini bukan harta suami, ini harta istri. Nah, tapi kalau di kasus keluarga Muslim Indonesia, masalahnya karena di awal sudah bercampur, otomatis kan kita harus pisah, Bu. Harus kita pastikan dulu mana yang betul-betul harta suami, mana yang betul-betul harta istri. Sehingga proses mengetahui harta khusus di kasus keluarga Muslim Indonesia itu ini mesti kita selesaikan dulu perkara gono gininya. Nah, menurut ini saya nukil dari beberapa video ustadz-ustadz di Indonesia ini termasuk Ustadz Abdul Somad. Intinya ini juga yang dipakai oleh MUI. Nah, untuk perkara gono gini itu selama persenan harta masing-masing suami dan istri tidak diketahui, maka dibagi 50-50 Bapak Ibu. Ini selama tidak diketahui ya Bapak Ibu. Kalau diketahui kan jelas ya, tinggal disisihkan, dibagikan apa sesuai dengan kepemilikannya. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu, ada harta 500 juta. Makasih Pak. Ada harta 500 juta. Ini harta ini masih bercampur. Tapi diketahui betul selama ini yang bekerja hanya suami. Istri itu tidak memiliki pemasukan, tidak memiliki penghasilan. Sehingga kan kita sudah bisa pastikan 500 juta ini memang punya suami. Atau misalkan istri bekerja tapi kan tidak seperti kerjanya suami yang penghasilannya lebih banyak. Nah, kalau misalkan diketahui persenan ya berarti jangan sampai 50-50. Ya dibagi sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Misal ya 300 juta itu untuk suami, 200 juta itu untuk istri. Nah, ini kalau diketahui persenannya. Kalau tidak diketahui, dan ini yang paling sering. Nah, ini kan sudah tidak diketahui nih. Ya, karena dari awal sudah tidak peduli gitu. Ya udah kan kita berjuang bareng-bareng. Ya otomatis ya ini solusi, dan ini yang disebutkan oleh beberapa asatid, oleh beberapa ustadz di potongan-potongan video YouTube itu yang tak perhatikan, yaitu dibagi 50-50. Nah, misal Bapak Ibu, ini ada yang meninggal. Nah, tugas Bapak Ibu kan tadi apa? Menominalkan seluruh apa yang dia tinggalkan. Kalau ini sifatnya masih bercampur, kan ini gono gini. Bagi dulu 50-50. Kalau ternyata ini ada rumah, ada sawah dan lain sebagainya, nominalkan Bapak Ibu, nominalkan. Berapa nominalnya? Seandainya 500 juta, berarti kalau setengah-setengah gimana? 250, 250. 250 itu hak istri yang masih hidup. Yang kita pingin bagi itu yang mana? 250 yang punya suami. Jadi jangan kita bagi yang 500, karena yang 500 ini kan sebenarnya masih ada hak istri. Oke Bapak Ibu. Jadi yang kita akan bagi nanti, termasuk akan kita berikan kepada ahli waris, itu yang hak suami saja. Jadi kalau misalkan ada 500 juta, berarti 250 juta saja yang akan kita bagi. 250 juta yang setengahnya tadi itu adalah hak
istri. Ingat Bapak Ibu, ini solusi untuk harta gono gini selama tidak diketahui persenannya, berapa kepemilikan suami, berapa kepemilikan istri, maka dibagi 50%, 50%. Nah, anggap saja kita sudah beres menyelesaikan gono gini. Kita tahu, oh hartanya suami akhirnya adalah hanya 250 juta. Nah, tahapan selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi apa? Oh tahu nominal seluruhnya berapa? Oh kalau dia gono gini tinggal dibagi 50-50. Hasilnya tadi 250 juta. Nah, Bapak Ibu harus ketahui 250 juta ini itu bukan harta warisan. Dia belum menjadi harta warisan. Ini masih kita sebut sebagai harta peninggalan. Kalau istilah bahasa Arabnya itu tarikah. Tarikah itu dari bahasa Arab taroka. Taroka itu artinya meninggal, artinya tinggalan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi sudah tahu kan, oh nominalnya seluruhnya sekian, gono gininya setelah dibagi sekian, maka sekianlah yang akan kita bagi, 250 juta tadi. Ini 250 juta, ini perlu kita maklumati bersama, ini bukan harta waris. Jadi jangan sampai anak-anak dari si yang meninggal ini berebutan, sibuk-sibuk pingin bagi, padahal si bapak masih punya hutang. Loh ini nanti apa Bapak Ibu? Ini kalau nggak salah saya sempat sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ini namanya senang di atas penderitaan orang lain. Loh bisa jadi karena hutang tadi orang tuanya diazab Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Karena status orang yang berhutang itu tahta masyiatillah. Ya, itu dikembalikan kepada kehendaknya Allah. Syukur-syukur Allah maafkan. Kalau enggak, diazab. Nah, masa kita anak-anak nanti bagi sana sini, oh seneng dapat harta warisan, ya berpoya-poya, tapi ayahnya disiksa di api neraka. Ini kan nggak hanya senang di atas penderitaan orang lain, tapi di atas penderitaan orang tua. Ini kan zalim ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita punya 250 juta, ini perlu dimaklumati, ini bukan harta waris. Ini 250 juta ini harus kita bersihkan dulu. Apa yang perlu kita bersihkan Bapak Ibu? Jadi pada harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, tadi kan kita sudah ketemu nominal 250 juta. Itu ada hak-hak lain sebelum hak warisan yang mesti kita bersihkan terlebih dahulu. Itu ada 3 hak Bapak Ibu. Jadi singkatnya, kan ini tahapan pertama mengetahui harta. Kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam proses mengetahui harta, maka Bapak Ibu harus ketahui pada harta ini terikat padanya 3 hak. Sebelum harta ini benar-benar menjadi harta waris. Jadi 3 hak ini Bapak Ibu harus kita bersihkan dulu, harus kita keluarkan dulu. Baru nanti kalau seandainya ada sisanya itulah yang disebut dengan harta warisan. Apa saja 3 hak itu Bapak Ibu? Yang pertama itu biaya operasional jenazah. Ini kalau kita ingin bahasakan dengan bahasa yang populer, ini biaya fardu kifayah. Apapun yang dibutuhkan oleh si yang meninggal sampai dia masuk ke liang lahat, itu wajib dikeluarkan dari harta yang dia tinggalkan. Ini wajib Bapak Ibu nih. Hukumnya wajib. Kalau seandainya di kebiasaan kita masih ada yang namanya uang duka cita, ini mohon maaf Bapak Ibu, ini keliru kalau kita nanti membayarkan apapun biaya fardu kifayah dengan uang duka cita ini. Karena uang duka cita ini tidak masuk kepada kepemilikannya si yang meninggal. Karena gini Bapak Ibu, uang duka cita itu biasanya dikumpulkan kapan? Ketika mau nyolatin. Ini kalau di kampung saya itu ketika nyolatin ke masjid, itu di depan pintu masjid ditaruh kotak namanya uang duka cita. Lah itu kan dikumpulkan. Itu ketika dikumpulkan Bapak, itu punya si yang meninggal atau bukan? Bukan, karena kan dia sudah meninggal, dia nggak punya kepemilikan lagi. Sehingga ini bukan bagian dari hartanya. Maka keliru kalau kita membayarkannya dari uang duka cita itu. Beda halnya kalau misalkan uang asuransi di PT-PT pekerjaan. Misalkan gini Bapak Ibu.
Di PT itu kan nanti akan ngasih sangonan. Kalau ada dari anggota keluarganya yang meninggal, itu biaya fardu kifayahnya biasanya dia apa? Dibayarkan sama mereka. Lah, kalau ini tidak masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan uang asuransi itu kan diambil dari gaji setiap bulan. Lah kalau gaji setiap bulan itu kan memang haknya dia. Artinya memang punyanya siapa? Si yang meninggal. Memang miliknya si yang meninggal semasa hidup. Jadi kalau misalkan itu dibayarkan PT-PT dari uang asuransi tidak masalah. Karena biasanya asuransi itu dapat diambil dari gaji setiap bulan. Itu kan memang hartanya, memang punya dia. Tapi kalau dengan uang duka cita ini dia tidak masuk ke pemilikan. Sehingga tadi perlu dimaklumati Bapak Ibu, biaya fardu kifayah itu termasuk hak yang wajib dikeluarkan dari harta si yang wafat. Itu hak pertama. Hak yang kedua itu hutang. Yang ketiga itu wasiat. Nah, jadi kalau dua hak yang kedua dan ketiga ini sifatnya kalau ada kan. Tapi kan kalau yang pertama ini sudah pasti ada nggak Bapak Ibu? Sudah pasti namanya biaya fardu kifayah. Sampai si yang meninggal itu masuk ke liang lahat, itu wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Oke Bapak Ibu. Ini nanti kalaupun misalkan ada anak yang pingin sukarela membayarkan, ini termasuk keliru Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu nanti ini biaya operasional jenazah termasuk yang wajib dikeluarkan dari harta. Oke. Nah, apa saja biaya operasional jenazah itu ya Bapak Ibu sudah tahu, misalkan dari kafan, atau nanti ada pembelian kafur, pembelian ya wangi-wangian, bunga-bunga. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu tanah kuburan itu mesti disewakan, maka mesti disewakan, dikeluarkan dari harta ini. Dan biasanya terjadi di kota-kota besar. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya tanah kuburan ya di mana-mana bisa dikuburkan, banyak tanah. Tapi kalau di kota itu saking nggak adanya tanah Bapak Ibu, nggak adanya lahan untuk penguburan, biasanya dari pihak pemerintah membuka itu lahan-lahan yang itu nanti sifatnya sewa. Bahkan kalaupun kita butuh menyewa tanah kuburan, itu juga harus dibayarkan dari mana? Biaya atau dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat. Dia termasuk biaya fardu kifayah. Nanti biaya ya untuk ngupahin yang gali, yang ngangkat, atau misalkan butuh memanggil ambulan dan lain sebagainya, itu kalau masuk biaya operasional wajib dikeluarkan dari harta. Intinya Bapak Ibu, apa saja yang dibutuhkan oleh si yang meninggal sampai dia masuk ke tempat peristirahatan yang terakhir. Apapun yang dibutuhkan. Oke. Lah, hak ini kan tadi kita bilang apa Ibu? Wajib dikeluarkan dari harta, kecuali dalam satu keadaan. Nah, jadi ada pengecualian ini. Jadi kalau kita sampaikan di awal, hak ini wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, kecuali dalam satu kondisi, kalau yang meninggal itu seorang perempuan statusnya istri dari seorang suami yang masih hidup dan mampu. Oke Bapak Ibu. Jadi ini ada pengecualian, kecuali kalau yang meninggal itu seorang perempuan statusnya istri dari suaminya yang masih hidup, dan suami ini mampu Bapak Ibu. Mampu untuk apa? Untuk menunaikan fardu kifayah istrinya. Seandainya misalkan biaya operasional jenazah fardu kifayah istrinya itu kalau dinominalkan butuh 20 juta. Suaminya ada gak? Ada. Mampu gak? Maka itu ditanggung sama suami. Oke. Artinya nanti gini Bapak Ibu, di kasus kita, kan tadi kita punya nominal 250 juta. Kalau yang meninggal, yang punya 250 juta ini ternyata seorang perempuan. Statusnya istri, dia punya suami yang masih hidup dan mampu. Dibutuhkan tadi biaya fardu kifayah 20 juta. 20 jutanya ini kita kurangi dari 250 atau tidak? Tidak. Jadi 250 ini masih utuh dia. Oke? Beda cerita kalau misalkan yang meninggal misalkan suami 250 juta itu bakal dikurangi 20 juta.
Karena kan apa? Wajib dikeluarkan biaya fardu kifayahnya dari 250 juta ini. Jadi aslinya wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan. Kecuali dalam satu keadaan. Kalau yang meninggal seorang perempuan statusnya istri dari seorang suami yang masih hidup dan mampu. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, mampu. Kalau suaminya sendiri nggak mampu ya dikeluarkan dari 250 juta tadi. Dikembali ke kaidah aslinya. Jadi catatannya yang perlu digarisbawahi itu kalau suaminya mampu. Ya kalau mau ditambahkan mampu dan istrinya tidak durhaka semasa hidup. Gitu kan. Kalau durhaka ya nggak perlu dibiayai, nggak perlu ditanggungi. Karena gini Bapak Ibu, yang namanya ya kalau bahasa Arabnya itu nusyud, ya, nusyud itu ya istri bangkang kepada suami, artinya ngelawan. Itu menjadi sebab pembatal nafkah. Sebab pembatal nafkah. Jadi kalau ada istri ngelawan itu suami itu sudah hilang keharusan dia untuk menafkahi apa? Istrinya. Nah, biaya fardu kifayah istri itu atas suami kan ibarat nafkah terakhirnya dia. Lah kalau ternyata istri itu semasa hidup bangkang ngelawan, dia nggak punya kewajiban. Ya tapi kan jarang, masa istri bangkang kan jarang. Makanya ya tidak perlulah kita sebutkan. Cukup syaratnya kalau suaminya mampu. Karena insya Allah istri-istrinya solihah, tidak ngelawan gitu Bapak Ibu ya. Paling ngelawan tuh ya debat-debat kecil saja gitu ya. Tidak sampai ya melunjak, ada pukulan dan lain sebagainya. Ala kulihal itu tidak perlu disebutkan. Syaratnya Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi itu kalau suaminya mampu saja. Oke. Nah ini hak yang pertama. Jadi gampang Bapak Ibu. Pokoknya apapun yang dibutuhkan oleh seorang yang meninggal sampai dia masuk ke liang lahat, tempat peristirahatan yang terakhir, itu wajib dikeluarkan dari harta yang dia tinggalkan, kecuali kalau yang meninggal seorang istri dari suaminya yang masih hidup dan mampu, maka itu ditanggung oleh suami. Itu sebagai bentuk persembahannya terakhir terhadap apa? Istrinya. Artinya bentuk nafkahnya yang terakhir untuk istrinya yang sudah meninggal. Nah ini hak pertama. Hak yang kedua, jadi Bapak Ibu kita tadi punya 250 juta. Kalau seandainya dibutuhkan biaya operasional jenazah sebesar 20 juta, maka kita kurangi enggak? Kurangi. Maka 250 dikurang 20 juta berapa sisanya? 230 juta. Maka selanjutnya kita fokus untuk menunaikan hak yang selanjutnya. Apa itu? Hutang. Hutang ini statusnya jika ada. Kalau nggak ada jangan dicari-cari. Pingin bayar hutang. Orang nggak ada ngutang ya gimana mau dibayarkan hutang. Jadi ini statusnya kalau ada. Beda. Kalau biaya fardu kifayah tadi sudah pasti ada. Ini wajib ini. Jadi mau nanti nggak diminta sama si yang meninggal pun kan dia butuh. Itu biaya kafan dan lain sebagainya. Tapi kalau hutang ini jika ada. Jadi kalau diketahui, oh si yang wafat ini, misal orang tua kita, ini semasa hidupnya masih apa? Meninggalkan hutang, masih punya hutang kepada orang lain. Ini wajib dibayarkan Bapak Ibu dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita tadi. Jadi jangan sampai kita belum bayarkan, kita sibuk-sibuk bagi waris. Itu anak-anaknya dolim. Poya-poya dapat 50 juta lumayan Bapak Ibu. Beli Nmax misalkan. Seneng-seneng bawa Nmax itu kan. Di dunia bapaknya orang tuanya itu nggak tahu nasibnya gimana di barzah itu. Artinya nanti itu apakah dimaafkan Allah atau tidak, itu belum tahu. Lah anaknya udah seneng-seneng. Ini bentuk kedoliman anak kepada orang tua Bapak. Ini jangan sampai terjadi. Artinya hutang ini harus menjadi apa? Yang kita keluarkan terlebih dahulu sebelum nanti benar-benar kita bagi sebagai harta waris. Jadi hutang Bapak Ibu. Nah, dalam masalah hutang ini ada satu bahasan yang ingin tak sampaikan Bapak Ibu ya. Saya rasa penting ini. Jadi sebenarnya kan hutang itu tinggal dikeluarkan. Cuma gini Bapak Ibu, dalam penunaiannya hutang itu biasanya punya dua keadaan. Yang pertama, apakah nanti hutang itu nominalnya lebih besar daripada harta?
atau dia lebih kecil daripada harta. Jadi Bapak Ibu, dalam menunaikan hutang, kan kita ingin bayar hutang. Oke? Itu nanti Bapak Ibu perlu perhatikan, apakah nominal hutang itu lebih kecil atau lebih besar? Maksudnya gimana? Kita tadi punya harta sisa berapa Bapak Ibu? 230 juta. Kalau seandainya diketahui, oh si yang meninggal ini semasa hidupnya pernah berhutang nominalnya 300 juta. Ini berarti dia masuk yang mana? Masuk yang mana? Lebih kecil atau lebih besar? Ini lebih besar. Berarti nominal hutang lebih besar daripada nominal harta. Tapi kalau misalkan, oh dia punya hutang hanya 50 juta saja. Kalau ini kan namanya lebih kecil. Jadi dalam melunaskan hutang, Bapak Ibu perlu melihat ini kondisinya. Apakah nominal hutang lebih kecil atau lebih besar? Kalau nominal hutang lebih kecil, ini gampang. Tinggal dibayarkan gitu Bapak Ibu ya. Bayarkanlah, jangan ragu-ragu yang namanya untuk kemaslahatan si yang meninggal. Jadi kalau lebih kecil, ini tinggal dibayarkan saja. Mau yang dihutangi satu orang atau lebih dari satu orang. Maksudnya lebih dari satu orang gimana? Misal, ini yang meninggal semasa hidupnya punya hutang ke Ahmad 50 juta. Ke Ibrahim 60 juta. Kalau di total masih berapa Bapak Ibu? Masih 110 juta. Masih lebih kecil nggak daripada 230? Masih. Kalau masih lebih kecil tinggal dibayarkan saja. Artinya kalau masih lebih kecil nominalnya daripada nominal harta sisa yang tadi 230 juta, maka tinggal dibayarkan saja. Mau yang dihutangi satu orang atau lebih dari satu orang. Ini gampang. Nah, yang pingin kita bahas itu di sini. Kalau nominal hutang lebih besar daripada nominal harta. Ini biasanya sering terjadi. Bapak Ibu, kalau nominal hutang sudah lebih besar daripada nominal harta, otomatis masih ada pembagian warisan atau tidak? Sudah nggak ada, namanya sudah nggak ada lagi harta. Kita mau bagi yang mana? Misal Bapak Ibu tadi, harta sisa cuma 230. Kok ternyata yang meninggal ini punya hutang 300 juta? Lah anak-anaknya jangan ngarepin, oh kita pengen bagi warisan. Loh bayar dulu hutang bapakmu gitu loh. Berapa? Hutangnya kan 300 juta. Ini Bapak Ibu namanya apa? Hutang lebih besar. Oke. Lah kalau hutang lebih besar, maka gini Bapak Ibu, dia perlu dibedakan. Apakah yang dihutangi satu orang atau lebih dari satu orang? Oke. Kalau nominal hutang tadi lebih kecil, kita nggak peduli mau satu atau lebih dari satu, tinggal dibayarkan saja. Nah, tapi kalau nominal hutangnya lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, ini perlu kita bedakan. Kalau yang dihutangi satu orang, maka fikihnya Bapak Ibu aturannya tinggal dibayarkan seadanya. Jadi hutangnya berapa tadi? 300 juta. Ini hutangnya ke satu orang, Ahmad. Hartanya berapa? 230 juta. Ya udah tinggal dibayarkan seadanya. Ahmad nggak boleh protes. Oke. Itu dibayarkan seadanya. Berapa yang ada? 230. Loh, kekurangannya gimana? Ah, ingat Bapak Ibu, ini hati-hati masalah hutang. Dalam masalah melunasi hutang Bapak Ibu, kerabat atau siapapun itu tidak ada beban dari syariat untuk melunasi. Jadi nggak ada taklif Bapak Ibu. Jadi kerabat, anak-anak itu jangankan diwajibkan, disunahkan saja tidak. Jangankan sampai untuk apa taraf wajib, disunahkan aja enggak. Jadi itu memang tidak ada taklif, tidak ada beban dari syariat untuk kerabat melunasi hutang kerabat yang lain. Jadi ini hati-hati masalah hutang. Jadi misalkan ayah saya punya hutang, saya sebagai anak tidak punya beban untuk melunasi hutang ayah saya. Ya meskipun alhamdulillah gini Bapak Ibu, kultur di Indonesia ini bagus, jaim dia, jaga image keluarga. Oke, nah biasanya meskipun nggak ada taklif dari syariah, kita kan biasanya gini ya, ngerasa ndak enak, masa ini bawa nama keluarga, masa hutang ayah saya nggak bisa dilunasi, pasti dilunasi. Ini perlu disyukuri Bapak Ibu. Artinya nanti tanpa kita pesankan ke anak-anak pun, anak-anak pasti apa? Mengupayakan bayar hutang. Aduh, ini alhamdulillah. Ini ada kultur yang ya sebenarnya ya tidak ada tanggungan syariatnya, tapi alhamdulillah itu bisa
bisa ada di komunitas kita, artinya di keluarga-keluarga kita tuh ya pedulilah untuk melunasi hutang ayahnya, kerabatnya yang lain. Ya ala kulli hal Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan bersama. Kalau yang dihutangi itu nominal, yang dihutangi itu satu orang, nominal hutangnya lebih besar daripada nominal harta, maka dibayarkan seadanya. Kekurangannya itu tidak bisa dituntut kepada kerabat yang ada. Oke, ya meskipun tadi ya di keluarga kita biasanya pasti melunasi kekurangan. Ya intinya dibayarkan seadanya. Itu kalau yang dihutangi satu orang. Kalau yang dihutangi lebih dari satu orang, ini yang ingin kita bahas. Ini biasanya terjadi polemik ini, Bapak. Misal, ke Ahmad hutangnya 170 juta. Ke Ibrahim hutangnya 130 juta. Kalau di total berapa Bapak Ibu? 300 juta. Lah harta yang ada kan cuma 230. Nah ini cara ngelunasinya gimana? Apakah karena Ahmad itu temannya dari kecil sampai dia merintis usaha itu selalu bareng, kita dahulukan Ahmad? Kita kasih ke Ahmad berapa tadi? 170 juta. Terus nanti yang rugi siapa Bapak Ibu? Ibrahim lah. Masa nanti Ahmad dapat 170 juta, Ibrahim dapat 130 enggak? Ya enggak mungkin. Sisanya. Atau sebaliknya, kita Ibrahim kita dahulukan. Ya karena Ibrahim ini best friendnya ketika kuliah. Bahkan Ibrahim ini tetangganya. Udah dekat seperti saudara. Oh Ibrahim kita dahulukan. Ahmad ini kita akhirkan. Nah ini enggak begitu Bapak Ibu baginya. Jadi dalam melunasinya tidak ada yang didahulukan satu atas yang lain. Tapi pakai rumus perbandingan Bapak Ibu. Rumusnya itu harta hutang per orang dikali nominal harta dibagi total hutang. Jadi Bapak Ibu, kan tidak ada yang kita dahulukan satu atas yang lain. Jadi dari 230 juta, itu kalau kita pengen bayarkan ke Ahmad itu enggak mungkin 170 juta full. Pasti kurang. Lah kita pakai perbandingan. Nah jadi kalau gini Bapak Ibu, dari 230 juta itu berapa yang akan kita berikan ke Ahmad yang hutangnya itu 170 juta. Itu tinggal Bapak Ibu masukkan saja ini rumus. Hutang per orang kali harta dibagi total hutang. Contoh, Bapak Ibu pengen tahu berapa yang akan kita bayarkan ke Ahmad, tinggal masukkan. Ahmad berapa tadi hutangnya? 170. Berarti 170 dikali harta. Hartanya berapa tadi? 230 dibagi total hutang. Total hutang berapa? 300 juta. Maka ada yang kalkulator Pak? 130. Artinya Bapak Ibu, Ahmad itu kan tadi haknya berapa? 170. Kita enggak bayarkan 170-nya. Apa yang kita bayarkan? 130. Kurang enggak Bapak Ibu? Kurang. Begitu juga nanti yang Ibrahim jatahnya berapa haknya harusnya? 130. Tapi yang kita bayarkan nggak mungkin 130. Berapa yang kita bayarkan? Hanya sisanya 100 juta. Jadi nanti kalau pengen bayarkan ke Ibrahim tinggal masukkan juga. Berapa tadi hutang Ibrahim? 130. Dikali hartanya berapa? 230 juta. Dibagi total hutang. Berapa total hutang? 300 juta. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh guru saya, juga saya baca di kitab Takribul Faraid. Jadi bagi hutang itu pun ada fikihnya. Ini sebenarnya di luar yang kita bahas, kan kita pengen bagi waris. Masa kita bahas hutang itu menghabiskan harta? Ya enggak ada dong jadinya pembahasan bagi-bagi waris kan gitu. Ya tapi ini sebagai maklumat tambahan saja. Kalau misalkan terjadi Bapak Ibu, kok ada hutang nominalnya lebih besar daripada harta. Lah masalahnya yang dihutangi lebih dari satu. Lah kan nanti jadi berebut kan. Saya harus didahulukan terlebih dahulu. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak mendahulukan satu atas yang lain. Tapi nanti pakai rumus perbandingan ini. Oke, masukkan saja udah. Hutang per orang kali harta dibagi total hutang. Oke. Nah ini sebagai masalah tambah intermezzo. Kita kembali kalau seandainya hutang masih lebih kecil. Nah gitu ya. Anggap aja gini Bapak Ibu. Tadi kan sisanya 230 juta. Nah si yang meninggal itu semasa hidupnya berhutang kepada Ahmad 100 juta. Oke, 100 juta. Biar angkanya nanti mudah nih gini Bapak bentar.
Gini lah. Hutangnya biar jadi 90 juta gimana Bapak Ibu? Berapa dikurang? 140 juta nggih. Nah, diketahui si yang meninggal tadi semasa hidupnya itu punya hutang 140 juta. Kita bayarkan nggak Bapak Ibu? Kita bayarkan karena nominalnya masih lebih kecil. Kita bayarkan 230, kita bayar 140. Sisanya berapa? 90 juta. Oke. Ini sisa Bapak Ibu. Sudah? Selesai hutang, kita lihat hak yang ketiga. Ada nggak wasiat? Ini wasiat ini juga statusnya apa? Jika ada. Kalau ternyata nggak ada wasiat, maka 90 juta yang sisa itu, inilah yang kita sebut dengan harta warisan. Oke? Kalau nggak ada wasiat ya nggak perlu dikeluarkan, nggak perlu dicari-cari ada wasiat, dibuat-buat wasiatnya, nggak ada. Ya udah, berarti yang 90 juta itulah harta waris. Tapi kalau seandainya ada wasiat, si yang meninggal ini ternyata dia pernah mencatat, mewasiatkan mobil Avanzanya kepada teman SD-nya, tetangganya dari kecil. Nah, ini nanti Bapak Ibu perlu kita keluarkan wasiatnya, tapi dengan 3 ketentuan, syarat dan ketentuan. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi dalam menunaikan wasiat, itu ada 3 ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahlu waris. Oke Bapak Ibu. Jadi wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahlu waris. Misal wasiat ditujukan ke anak laki-laki. Ini Bapak Ibu tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la wasiyata liwarithin. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Oke. Lah, ini ada pengecualian. Kalau ahli waris yang lain mengizinkan, itu tidak mengapa. Jadi Bapak Ibu, wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris, kepada salah satu ahli waris. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan, maka tidak mengapa. Oke. Misal nih, ini ayahnya mewasiatkan mobil ini untuk anak laki-lakinya. Ahli waris yang lain setuju nggak? Misal ada ayahnya si yang meninggal. Ayah si yang meninggal itu notabene kakeknya, neneknya. Setuju nggak kalau mobil ini diwasiatkan untuk anak laki-lakinya? Setuju, maka nggak jadi masalah. Oke? Artinya dilihat dulu izin ahli waris yang lain. Membolehkan tidak? Oke? Tapi aslinya Bapak Ibu itu tidak ditujukan ke ahli waris. Jadi ditujukan ke orang asing. Sudah, ini ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta sisa. Jadi Bapak Ibu, wasiat itu yang boleh dikeluarkan hanya 1/3 saja dari harta sisa yang ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, kita punya sisa harta berapa? 90 juta. Oke, 90 juta. Maka 1/3-nya berapa Bapak Ibu? 30 juta. Maka wasiat enggak boleh lebih dari 30 juta. Nominal wasiat tidak boleh lebih dari 30 juta. Jadi misalkan tadi, wasiatnya ditujukan ke teman SD-nya, berarti bukan ahlu waris. Atau ditujukan kepada ahlu waris yang lain mengizinkan. Terus kita lihat nominal wasiatnya berapa. Ternyata kok 50 juta. Ya Bapak Ibu, kok 50 juta. Maka yang boleh dikeluarkan itu hanya 30 juta saja. Oke, jadi dia nggak boleh lebih Bapak Ibu dari 1/3 harta sisa. Jadi yang perlu Bapak Ibu garis bawah itu 1/3 harta sisa itu maksudnya apa? 1/3 dari 90. Bukan 1/3 dari 250 juta. Oke. Jadi sisa apa? Setelah dikeluarkan biaya fardu kifayah, setelah dikeluarkan apa? Hutang jika ada. Nah kalau sudah dikeluarkan sisanya dilihat 1/3-nya berapa. Wasiat itu tidak boleh lebih dari ini. Oke? Wasiat ini nggak boleh lebih dari ini. Jadi kalaupun nanti wasiat itu ditujukan ke anak laki-laki, gini. Oke, kami mengizinkan kata kakek dedeknya. Kamu untuk dapat wasiat boleh. Kan aslinya nggak boleh, tapi kan diizinkan. Tapi kan perlu diperhatikan ketentuan yang kedua. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Oke? Kalau dia lebih dari 1/3 harta sisa, itu harus ada izin ahlu waris. Oke? Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kasusnya
Yang diwasiatkan 50 juta. Yang boleh untuk diwasiati hanya berapa tadi? 30 juta. Maka yang 50 juta ini itu bisa dikeluarkan semuanya atau tidak tergantung izin ahli waris. Kalau ahli waris tidak mengizinkan, maka mohon maaf yang dikeluarkan hanya 30 juta. Tapi kalau ahli waris mengizinkan, maka meskipun lebih dari sepertiga tidak masalah untuk dikeluarkan semuanya. Oke Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu, tadi kan kita punya sisa 90 juta. Sepertiganya berapa? 30 juta. Ini kan wasiatnya tidak boleh lebih dari nominal ini. Lah kok seandainya diketahui si yang meninggal ini menulis wasiat. Untuk siapa? Tetangganya misalkan. Sebuah mobil Avanza nominalnya itu 60 juta. Nah ini nanti Bapak Ibu harus pastikan ahli waris ngizinin enggak? Kalau ahli waris mengizinkan, monggo. Avanza yang 60 juta kita kasih ke tetangga tadi. Maka 90 kalau sudah dikeluarkan 60 juta, sisanya berapa? 30 juta. Maka 30 juta inilah harta warisan namanya. Tapi kalau ahli waris tidak mengizinkan, maka yang boleh dikeluarkan hanya 30 juta saja. Oh nggak bisa, Avanza ini nggak bisa jadi milik kamu. Nah, tetangganya misalkan Ahmad, ya Ahmad nggak bisa ini. Kami tidak mengizinkan sebagai ahli waris, maka kami kasih ke kamu tuh 30 juta saja. Oke, karena dia tadi apa? Melebihi sepertiga harta sisa. Dan kami tidak mengizinkan sebagai ahli waris, maka kamu hanya berhak sepertiganya saja. Maka kalau dikeluarkan sepertiganya, dikeluarkan 30 jutanya, 90 kurang 30 berapa sisanya Bapak Ibu? 60 juta. 60 juta inilah harta warisan. Nah, jadi kerabat-kerabat itu dari yang awalnya senyum-senyum, ngelihat 250 juta, padahal di akhir tuh enggak bisa senyum. Ternyata cuma 60 juta. Lah kalau dibagi 5 orang ya lumayan ya. Artinya lumayan ini ya kalau kebutuhannya banyak aja jadi lumayan Bapak Ibu. Aduh ya rugi besar ya. Enggak, tapi begitu ketentuannya Bapak Ibu. Jadi yang penting untuk kita sadari dan maklumati ini saya menyimpulkan dari apa yang kita bahas malam ini. Ini insya Allah sudah selesai Bapak Ibu. Artinya kita sudah mengeluarkan, membersihkan harta tadi dari 3 hak. Kalau sudah maka sisanya adalah harta warisan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, harta awal yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, ingat ini bukan harta waris, tapi ini masih disebut harta peninggalan. Maka perlu dibersihkan terlebih dahulu dari hak-hak yang lain sebelum nanti benar-benar dia dibagi sebagai hak warisan. Apa saja haknya tadi? Itu ada biaya fardu kifayah, ini sifatnya pasti ada. Yang kedua ada hutang, ini jika ada. Yang ketiga itu apa? Wasiat, itu jika ada. Oke Bapak Ibu, ini kalau sudah dibersihkan, maka sisanya itu barulah kita sebut sebagai harta warisan, yang insya Allah kita akan masuk ke tahapan selanjutnya untuk proses membaginya lebih lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu udah tahu harta warisan sekian, tugas selanjutnya apa? Oh berarti dicari siapa yang akan mewarisi. Maka masuklah bahasan kita yang kemarin apa? Membahas sebab-sebab warisan. Insya Allah Bapak Ibu di pertemuan berikutnya saya akan mengulang, mengulang tapi dalam bentuk yang mungkin akan lebih cepat, sehingga nanti silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, terus anak angkat tuh gimana statusnya? Bisa jadi Bapak Ibu bertanya-tanya. Ini pertanyaan yang lumrah sekali ditanyakan. Anak angkat gimana? Kan dia sudah ngurus kita dari kecil. Biasanya anak angkat pula yang paling semangat Bapak Ibu. Anak kandung nggak semangat, itu kan ngurus bapak ibunya itu. Yang anak angkat pula yang paling semangat. Nah nanti kan ketika orang tua itu sudah tua gitu kan, sudah ngerti nih, wah umurku nggak akan panjang lagi. Dia khawatir. Lah ini anak, dilema Bapak Ibu. Setelah ngaji faraid makin dilema dia. Ternyata anak angkat itu kan nggak punya hubungan darah gitu kan. Gimana nasib anak angkatku ya, padahal dia yang paling baik. Dilema. Nanti boleh ditanyakan Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya, insya Allah sambil kita mengulang bahasan yang kemarin. Tapi intinya Bapak Ibu, ini tahapan yang pertama, itu mengetahui harta dan mengetahui nominal harta warisan. Harta seluruhnya dan juga harta warisan, ini 2 harta yang berbeda, yang mana harta warisan itu adalah harta sisa setelah
dikeluarkan sebelumnya hak-hak yang lain sebelum dia benar-benar menjadi yang namanya hak warisan atau harta warisan. Ini mungkin bahasan untuk pertemuan malam kali ini. Semoga kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kemudahan dalam melakukan amal ibadah, termasuk mengamalkan apa yang kita ilmui, kita pelajari semasa hidup kita. Kalau tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.